kabar? Baik. Sehat. Hai, nama gue Laila. Umur gue 22 tahun. Kesibukan sekarang itu lagi di rumah aja sih. Nama gue Afan Muhammad. Umur gue 22 tahun. Ya kesibukan gue sama sih kayak dia, di rumah aja. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pernah gak sih lo merasa kecewa sama diri lo sendiri? Kecewa diri sendiri pasti pernah ya. Apalagi buat pribadi gue itu pasti sering banget pernah. Kalau contohnya sih paling kekecewaan gue mungkin gue tidak bisa mencapai target yang mau gue capai gitu. Siapa sih yang nggak mau buat memikir panjang tentang target buat masa depannya, benar gak? Terus kayak target kita tuh belum terlihat sekarang, dan gue masih ada di posisi gue yang sekarang gitu, masih ada di zona gue yang masih kayak bisa dibilang gue masih sering main, masih sering keluar-keluar have fun gitu. Tapi dengan umur gue yang sekarang gue belum bisa menunjukkan skill atau potensi gue gitu. Oh, kalau kecewa sama diri sendiri sih pasti pernah lah ya. Kayak orang-orang bilang lah, penyesalan itu datangnya terakhir. Kenapa dulu kesempatan gak gue ambil pas awal-awal. Setelah gue mikir-mikir ternyata nyeselnya sekarang-sekarang. Ya gitulah, udah umur-umur segini kita udah nggak ngapa-ngapain kan rasanya kayak nyesel aja gitu. Kalau misalkan ada yang pengen lo perbaiki dari rasa kekecewaan lo di masa lalu, atau misalkan biar masa depan tidak terulang gitu, apa sih yang pengen lo perbaiki? Pertama sih baikin diri sendiri ya tentunya. Kayak mindset kita buat kedepannya tuh kayak gimana. Lebih berpikir panjang sih, tepatnya kayak gitu. Ya kalau gue sih lebih kompromi sama diri sendiri aja dulu. Karena perbaiki diri sendiri itu penting buat kedepannya kayak gimana. Plan kedepannya apa lagi gitu, kita rencanain dari awal. Tapi tadi kan lu bilang tuh misal nggak ngambil kesempatan ya. Kesempatan apa sih yang nggak lu ambil di masa lalu dan lu sesalin sekarang gitu? Kesempatan masa lalu, kenapa dulu gue nggak ikut SBM? Padahal gue bisa. Pernah gak sih lo iri sama orang-orang di sekitar lo? Pernah pasti, sering banget malah mungkin bisa dibilang ya. Kayak misalnya contoh kehidupan orang yang bisa dilihat sukses, atau bisa dilihat mewah, atau bisa dilihat looknya bagus lah gitu buat dilihat orang gitu. Itu kadang gue suka kayak dalam diri gue, kok dia aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Kalau standar mungkin kalau buat gue paling, gue kadang sometimes gue insecure sama diri gue sendiri. Kayak misalnya cewek-cewek di luar sana kayak cewek terlihat, wah gila ini cewek bagus banget ya, cantik, putih, bersih, atau bisa dilihat good looking lah gitu. Terus dengan gue yang lihat diri gue sendiri, kok gue begini gitu, mungkin ada sisi yang di diri dia nggak ada di gue. Kadang gue mikirnya kayak gitu, ataupun sebaliknya mungkin kan, tapi kan kita nggak kenal mereka. Tapi lu percaya cantik itu relatif? Cantik itu relatif, gue percaya. Semua orang tuh pasti cantik ya, cewek-cewek tuh pasti semua tuh cantik, gak mungkin gak ada yang enggak. Mungkin hanya kayak PD-nya tuh kurang, mungkin kayak gitu. Kalau iri sama orang sih pasti pernah lah ya. Apalagi teman-teman gue tuh udah banyak yang dari usia muda udah punya usaha, kayak misalnya udah punya coffee shop sendiri, sama udah buka usaha-usaha yang kira-kira udah profit lah. Masa mereka di usia muda udah bisa kayak gitu, sedangkan gue masih kayak gini-gini aja. Rasanya kayak iri aja gitu, cuman jadi pendem aja lah, nggak usah diomongin. Kayak gini nggak sih, kayak oh dia di usia segini udah bisa sukses nih gitu. Itu nggak sih yang jadi standar lu buat diri terhadap orang lain gitu? Iya, sedangkan kita kan sepantaran, masa dia lebih maju dari kita. Tapi lu percaya nggak ada latar belakang pengaruh, misalkan kita nyebutnya privilege lah gitu, misalkan dia dari latar belakang keluarga yang kaya atau gimana gitu Ya, itu jadi pertimbangan lu nggak? jadi pertimbangan lah, pasti backgroundnya privilege-nya bagus lah kalau orang-orang kayak gitu biasanya. Berarti orang kayak kita harus berjuang lebih keras ya? Iya. Dengan keberadaan rasa iri itu, apa sih yang lo lakuin ke depannya gitu?
yang mau gue lakuin ke depannya pasti ada ya, karena kan kita nggak mungkin kita itu selalu berpacu sama diri kita yang kayak gini-gini doang gitu, yang monoton bisa dibilang. Pasti kan kita harus mengambil wawasan yang lebih gitu. Misalnya kayak tadi, kayak contohnya dia bilang kayak dia iri sama si A udah sukses, terus kita sendiri juga nggak, pasti kan kita juga harus punya semangat buat diri kita, dia aja bisa, masa kita enggak gitu. Jadi ada dorongan buat diri kita sendiri, banggain diri kita dan banggain orang-orang lain. Kalau dari gue sih, ya kita kembangin diri kita juga sih. Jangan mau melihat orang dia udah sukses masa kita nggak bisa sih. Sedangkan usianya sama. Kalau bisa ya kita cari usaha juga lah yang biasanya kayak yang lain yang belum ada. Ya berkembang aja. Tapi lu udah pernah diproses untuk melakukan itu belum? Sempet kepikiran doang sih, belum ada buat actionnya. Apa tuh yang menjadi penghalang? Penghalang gue sih kayaknya rasa dari ketidakmampuan gue terhadap diri gue sendiri. Contohnya kayak gue merasa ngeliat orang itu dia bisa, tapi kayaknya gue enggak. Kayak ada dinding di diri gue sendiri gitu. Oh, lu udah merendahkan diri lu duluan gitu. Iya. Oh, dia bisa, kalau dia karena gini gue nggak bisa gitu. Oh, kayak gitu. Tapi itu hal yang perlu dirubah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya harus dirubah sih, itu kebiasaan buruk biasanya kebanyakan orang. Tapi lu pernah nggak merasakan kekhawatiran tentang masa lalu lo kemarin dengan tentang masa depan lu nanti gitu loh? Dari masa lalu, kalau masa lalu mungkin setiap orang pasti punya pengalaman yang beda-beda. Kayak ya kita juga kayak tadi yang gue bilang, kita juga nggak bisa stuck di satu tempat yang bisa dibilang bikin bumerang buat diri kita sendiri gitu loh. Pasti kan kita harus melangkah selangkah lebih maju dan selangkah lebih ke depan gitu. Pastilah ya, kehidupan ya nggak bakal kita stuck di situ-situ doang ya, pasti bakal memperbaiki diri. Ya kalau misalnya buat berkembang pasti kita pengennya berkembang, cuman ya kata orang lah yang banyak ngomong kalau orang berkembang itu harus ngambil risiko, sedangkan gue itu kagak berani ngambil risiko. Di masa lalu kadang orang tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi diri dia ke depannya, misalkan kayak keluarganya broken home lah, bangkrut lah keluarganya, atau masa kecilnya dia melakukan sesuatu yang tidak harus dia lakukan, akhirnya berubah untuk ke masa depannya. Nah, kalian pernah nggak sih mengalami hal kayak gitu di masa lalu sehingga itu mengganggu masa depan kalian yang telah kalian siapkan? Gue alhamdulillah bukan dari keluarga yang bisa dibilang kayak broken home gitu, enggak. Keluarga gue alhamdulillah juga keluarga yang mendidik gue buat jadi yang lebih baik gitu. Tapi paling sometimes kalau gue kayak ngelihat orang-orang yang ada di sekitar gue, mungkin kayak dari contohnya dari orang-orang yang broken home, dari orang-orang yang bisa dibilang mohon maaf kayak keluarga yang tidak berkecukupan gitu, kayak gitu paling. Terus kalau buat gue sendiri, biarkan itu menjadi masa lalu, karena kita itu harus fokus dengan masa kita yang sekarang. Toh kalau emang itu jelek buat kita, jadikan sebagai pelajaran gitu. Kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, jangan kita lakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kalau gue kan dari keluarga yang backgroundnya emang berkecukupan lah ya, dari segi apapun sebenarnya ada, cuman tuntutan dari keluarga itu yang membuat gue jadi gagal mengembangkan potensi gue, karena pengennya ini, pengennya itu, minat kita kagak di situ tapi dipaksa orang tua untuk ikut itu yang membuat potensi kita jadi terpendam gitu dan gak berkembang akhirnya. Tapi pernah nggak sih lu kayak risih atau terganggu dengan pendapat orang lain tentang diri lo dan kehidupan lo gitu? Kita pasti semua pernah lah, yang namanya titik dimana kita tuh dipres sama orang-orang, bisa dibilang keluarga kita sendiri lah. Pasti kayak lo harus misalnya target, misalnya kayak contoh kayak yang lagi kuliah sekarang, harus lo lulus harus tepat waktu, kamu lulus harus 4 tahun segala macam bla 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 bla. Terus kayak ntar abis lulus mau ngapain gitu kan. Gue bisa dibilang orang tipikal yang mau mendengarkan pendapat orang, tapi ya udah hanya sebagai kayak itu masukan buat gue. Oke gitu. Kayak misalnya orang tua gue bilang kayak gini, ya udah itu sebagai masukan karena buat masa depan gue pribadi kan pasti. Tapi kalau untuk risih pasti ya tergantung dulu orang itu mau, pasti kan orang juga beri kita masukan itu pasti untuk kebaikan kita tentunya ya. Tapi paling kalau gue pribadi
gue nggak begitu kayak apa ya, nggak apaan sih ini orang kayak ini banget sama gue gitu, nggak sampai kayak gitu. Iya, gue lebih kayak ya udah ini kehidupan gue, mungkin emang orang-orang pasti bakal kayak ngedistract lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, lo begini gitu. Tapi kalau buat gue, ini hidup gue yang ngejalanin, ini pribadi gue, mau gue ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang, itu kehidupan gue gitu. Kalau dari gua sih kayak gitu susah ya emang jadi diri sendiri ya. Banyak ditekan di mana-mana. Lu pengen lakuin ini sama orang tua lu nggak boleh. Gila lu udah ngelakuin ini sama temen lu, dibilang dicaci dimaki kan. Lu ngapain kayak gitu, nggak guna. Ujung-ujungnya mereka ngikutin kita. Apa yang kita lakuin dianuin juga kan. Ya tekanan di mana-mana sih menurut gua nggak manusiawi sih bagi diri gua juga. Pendapat orang itu menurut gue duri di dalam hati gue karena gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Tapi sampai sejauh ini lu pernah menjadi diri lu sendiri nggak? Nggak pernah. Berarti lu selalu ngikutin tekanan dari lingkungan lu? Iya. Sekalipun keluarga? Sekalipun keluarga. Oke, buat yang terakhir, gue pengen nanya nih, karena pasti banyak kan, semua orang hampir mengalami ini. Setiap lu mau tidur, terus lu tiba-tiba kepikiran satu pikiran jahat yang sebenarnya tuh nggak penting gitu loh untuk lo pikirin, tapi tiba-tiba kayak lo kepikiran. Bagaimana lo menghadapi pikiran ini? Apakah setelah keesokan harinya lo akan berubah sesuai dengan pikiran yang semalam lo pikirin, atau kayak ya udahlah itu cuma pikiran gue doang kayak gitu, atau kayak gimana? Pasti pernah. Cuman kalau gue paling mungkin emang karena gue anaknya bodo amat kali ya, bisa dibilang cuek lah gitu. Kayak ya udah lo mau ngomong apapun ya terserah lo gitu. Gue lebih kayak let it flow aja gitu loh. Mau orang ngomong A, B, C, ya udah bodo amat gitu. Berarti saat lo kepikiran sesuatu yang menurut lo bisa dibilang pikiran jahat lah gitu, setelah itu lo akan kayak melupakan gitu aja? Ya gue langsung lupain. Karena menurut gue yang bisa dibilang kayak itu omongan-omongan gak penting, itu toxic belakang. Toxic yang benar-benar gak usah lo jadiin yang lo bebanin gitu loh, kayak oh iya bener ya kata orang kayak gini-gini, enggak. Ya kalau gue sih pasti lah ya merenung gue seharian itu. Kok bisa orang ngomong kayak gitu ke gue? Salah apa gue? Kenapa bisa kayak gitu? Dan bakal kepikiran terus orangnya itu gue. Oh berarti lu benar-benar orang yang ngikutin standar sosial lingkungan lu ya? Iya. Sebenarnya harus diatasin sih itu. Cuman guanya masih belum berani untuk merubah diri gue seperti itu. Tapi lu pernah mau mencoba nggak? Maksudnya kayak di luar keberanian lu yang tadi lu bilang karena lu belum berani, tapi lu pernah ada kemauan untuk mencoba mengatasi keterkaitan lu terhadap lingkungan lu itu? Pernah mencoba. Akhirnya banyak yang komentar juga. Jadi balik lagi gue seperti dulu lagi. Jadi lo ada di posisi ternyaman lo ya gitu. Iya. Jadi jatuhnya sih gue nggak usah keluar dari zona nyaman gue. Tadi kita sedikit udah sharing-sharing ya tentang bagaimana background kita, terus tentang pribadi kita yang mungkin bisa dibilang ya anak-anak muda zaman sekarang lah gitu, banyak pikiran-pikiran yang jahat ya gitu. Nah nanti pertanyaannya dari Afan dulu, nanti ke Laila, lalu Laila juga ke Afan kayak gitu. Mungkin karakteristiknya ya, lo karakteristik lo tuh sebenarnya tuh lebih kemana sih? Kayak cowok yang harusnya ya, kalau menurut pengalaman gue biasanya gue tuh lebih ngelihat cowok yang cuek gitu dibanding cewek, bener gak? Yeah. Ini kayaknya lo bukan tipikal cowok yang cuek ya? Kalau cowoknya cuek lu juga cuek gimana? Nggak bisa. Cuek-cuek kan? Cuek kan nggak jadi dong. Ku rasa ku telah jatuh cinta. Ayo coba dijawab. Gue tipikal gimana ya, orangnya yang perasa sama keadaan sih, peka jatuhnya. Jadi lo lebih perasa gitu? Iya. Lebih kayak baperan bisa dibilang? Baperan sih enggak, cuman iya sedikit baperan. Iya apa enggak? Konsisten. Konsisten jadi ya kan. Iya baperan juga termasuk. Komentar-komentar pedas mungkin bakal masuk ke hati gue. Oh berarti lo bisa dibilang orang yang baperan gitu ya? Iya. Kayak gak bisa perasaan lo tuh kayak diiniin orang lain tuh lo gak bisa ya? Nggak bisa. Ya berarti gue gak bisa dong marah-marahin lo gitu. Lo kalau gue marahin lo baper gak? Baper lah. Ntar lu KDRT-in gue lagi.
Nah, gue bingungnya sama lu itu lu bisa gitu muka tembok gitu, masang muka tembok ketemu orang, bodo amatan, nggak peduli apa sekitar lu. Kalau nggak peduli sekitar, nggak bukan kayak gitu. Kalau nggak peduli sekitar, gue peduli sama sekitar. Tapi mungkin gue lebih nggak peduli apa kata orang sih gitu. Kalau mau orang mau ngomong apa ya udah gue. Berarti lu orangnya barbar ya, misalnya orang benci sama lu bodo amatan juga. Iya bodo amatan. Tapi kecuali kalau fatal. Kalau fatal ya lo ngapain lo marah-marahin gue gitu. Baru gue iniin. pada pandangan yang pertama. Terus kalau buat teman-teman lo sekitar gimana ke diri lo gitu? Ya mereka welcome sih sama gue. Menerima gitu dengan karakter lo yang bisa dibilang baperan lah. Menerima karena mungkin gue juga kali yang jarang ngomong ke mereka aja. Lebih banyak mendengarkan sih gue jatuhnya daripada ngomong ke mereka. Terus tapi sometimes teman-teman lo juga nggak yang kayak dong lo jangan kayak gitu dong, lo harus berbaur sama kita gitu, mau kayak gimana pun ya lu jangan bawa suasana yang gak enak gitu. Pernah nggak lo digituin? So far sih belum pernah untungnya. Nggak pernah di judge jelek sama teman-teman lo gitu? Nggak pernah karena kan gue main aman. Nggak Oh pernah jadi sampai- teman-teman lo yang ya lu kayaknya beda-beda tim sama gue juga sih, sama gue juga menyesuaikan sama lingkungan gue berarti. Iya. Misalnya teman misalnya? gue kayak gini, gue ikutin mereka kayak gini biar Oh. kalau tampil berbeda ya pasti bakal banyak komentar lah. Kayak lu misalnya kan tuh tiba-tiba ada orang ngelabrak lu bodo amat, tetap aja ngomong, bodo amat lah pokoknya, tetap aja pede kan. Pede. Ya, kalau gue nggak bisa kayak gitu, Apa yang lo lakuin? gue pasti diem, langsung Terus? introspeksi diri besokannya. Dan lo mikirin itu? Iya, Lo gue mikirin nge-distract itu itu semua? seharian itu gue pikirin itu. Tapi lo keren sih, lo bisa gitu ke orang-orang. Iya kayak abis ini harus tukeran kontak terus saling belajar deh satu sama lain. Kayaknya gue harus jadi lo harus jadi gue gitu kali ya. Tapi Kita kan gue nggak tukeran bisa sih kayak ini. gitu.